Kamis pagi hari, 40 km dari Jakarta, memasuki Desa Balaraja, Tangerang. Pagi itu, Rumah Sakit Seci Paramita tampak seperti lautan manusia. Beribu-ribu orang datang dari desa-desa di sekitar Tangerang, juga dari daerah-daerah lainnya di Indonesia. Mereka adalah orang-orang tidak mampu yang menderita macam-macam penyakit. Mereka adalah orang-orang yang setiap hari berdoa, mengharapkan uluran tangan untuk membantu mereka. Setelah menjalankan misi mulianya di Taiwan dan Filipina, kini Yayasan Seci datang ke Indonesia mengabulkan harapan mereka. Berangkat dari rasa cinta kasih terhadap sesama, sebuah kerjasama yang kuat antara Yayasan Seci dengan Walubi dan Kodam Jaya dalam mengadakan bakti sosial berupa pengobatan gratis ini telah menyelamatkan jiwa manusia. Mulai pertengahan tahun 1997, bangsa kita dihadapkan dengan masalah besar, yaitu dimulai dengan krisis moneter, berkelanjutan menjadi krisis ekonomi, krisis politik, krisis sosial, keamanan, kepercayaan, dan krisis di berbagai bidang. Sehingga banyak sekali perusahaan-perusahaan yang bangkrut, lapangan kerja menciut, pengangguran membengkak, warga masyarakat lapisan bawah yang tidak mampu menjadi semakin sulit untuk mencari nafkah, sehingga berkembanglah kriminalitas dan suasana yang panas penuh dengan kebencian dan terjebak dalam emosi ini. Penting ada satu gerakan yang mengimbanginya, mendingini suasana, sehingga jangan sampai bangsa kita terjadi sesuatu hal yang tidak diharapkan. Oleh karena itu, Walubi, perwakilan umat Buddha Indonesia, didukung dengan semangat cinta kasih dari Yayasan Buddha Cici Internasional dan Yayasan Kepedulian Sosial Paramita beserta seluruh jajaran para dokter dari berbagai rumah sakit di tanah air maupun sukarelawan dari berbagai majelis agama Buddha, bergabung dengan masyarakat tokoh umat beragama Kristen, Katolik, Hindu, dan Islam, bersama-sama menyelenggarakan kegiatan bakti sosial pengobatan cuma-cuma ini yang telah dimulai sejak tanggal 18 sampai hari ini tanggal 21. Rencana semula pasien yang akan dibantu dan dilayani sekitar 5.550 orang, namun sampai hari ini sudah melampaui 7.000 orang, sampai sore nanti barangkali mencapai 9.000 atau lebih. Ini suatu bukti bahwa masyarakat kita membutuhkan bantuan terhadap pengobatan-pengobatan. Mereka banyak yang sudah terlambat sehingga tidak bisa tertolong lagi. Beberapa diantaranya menemui ajalnya, dan mudah-mudahan keadaan krisis ini dapat segera berakhir dan semangat kepedulian kita tidak berakhir sampai di sini, dilanjutkan dan menjadikanlah ini suatu kebiasaan hidup kita, sehingga kita sebagai manusia menjadi manusia yang berguna dan manusia yang berarti, karena hidup sangat singkat. Sebelum kita berakhir menemukan ajal kita, marilah kita bersama-sama meningkatkan kegiatan-kegiatan perbuatan baik sebagai amal kebajikan di dunia ini. Di tengah masa krisis yang berkepanjangan dan hampir memudarnya rasa kepedulian dalam kehidupan sosial masyarakat Indonesia, Yayasan Seci dan Walubi berhasil mengumpulkan orang-orang yang rela mengabdikan dirinya pada mereka. Pada orang-orang tua yang telah bertahun-tahun menderita penyakit katarak, pada bayi-bayi yang terlahir dengan bibir sumbing, pada anak-anak dengan kondisi fisik yang sangat menyedihkan,
Bahkan pada seorang nenek berumur 65 yang telah berpuluh-puluh tahun dibebani penyakit gondok seberat 3 kilo di lehernya. Dari sebuah desa di kaki gunung di daerah Majalengka, nenek ini dibawa oleh tim sukarelawan ke Rumah Sakit Seci Paramita. Sejak berumur 20 tahun, sebuah benjolan telah tumbuh di lehernya dan semakin hari semakin membesar. Ia telah memasrahkan hidupnya dan rasanya hampir tidak berani berharap untuk dapat terlepas dari beban gondok tersebut sampai suatu hari sukarelawan datang untuk membawanya berobat secara gratis. Ajak ibu teh cina jadi sakit gitu, malah dirampak gitu. Cina kok entas 20 mah meureun 20 tahun. 30 tahun. Ajak ibu teh cina ka rumah sakit wae cina di ceng teh aduh ibu datang aduh modal jek nuhun jek ka ibu teh. Geus cina cang kali itu ka rumah sakit nya tuh dicatatkeun ku ibu teh dileuweung pendakna teh itu. Jadi salami ieu kami berobat sama nawe. Henteu ka mana-mana. Oh, cacan. Encan da teu gaduh modal gitu asalna. Kan pas aya rumah sakit ieu dari bubaran di ieu. Di ternyata cananam cangkan mah sakit we ibu cing teh da teu gaduh modal geus can diatur gitu. Nya ku ibu gitu di etana titik da keur longsor ditu na teh jadi penak dileuweung keur jadi eta ibuna teh kali itu kalembur asalna mah gitu. Setelah menjalani operasi pengangkatan gondok, untuk sementara nenek tadi dirawat di Rumah Sakit Seci Paramita, sementara daging gondok dibawa dan diperiksa di laboratorium. Selama 4 hari penuh, seluruh sukarelawan bekerja sepenuh hati dan tenaga, tanpa pernah mengeluh, tanpa pernah pamrih. Mereka selalu melayani dengan wajah yang tulus. Pasien terus berdatangan. Para dokter, perawat, dan pekerja sukarela tetap siap dan tanggap menghadapi setiap kedatangan mereka. Bahkan di tengah kesibukannya, pekerja-pekerja sukarela itu masih sempat memberikan hiburan kepada semua pasien. Mereka bernyanyi dan menari agar para pasien tidak merasa bosan menunggu giliran. Pagi itu juga datang seorang ibu dengan wajah putus asa, membawa anaknya yang jari jemarinya saling merapat dan jari kakinya menggelembung. Mulanya, sejak lahir, semua jari jemari anak itu lengket satu sama lainnya. Berobat ke seorang tabib di desa, jari-jari itu dipisahkan dengan menggunakan pisau silet tanpa bantuan obat apapun. Tidak berhasil. Kini kondisi jarinya semakin memburuk. Operasi demi operasi terus berjalan lancar. Sementara ruang tunggu rumah sakit semakin padat dipenuhi oleh pasien-pasien dengan bibir sumbing, mata katarak, hernia, dan basir. Dalam satu hari,
hampir 2.000 orang pasien yang mengalir datang ke Rumah Sakit Seci Paramita dan puluhan operasi yang dapat dilakukan setiap harinya. Untuk menjalankan operasi-operasi ini, Yayasan Seci mengirimkan dokter-dokter handalnya dari Amerika, Taiwan, dan Filipina di bawah pimpinan Dr. Chin Lon Ling dari Taiwan dan Dr. Chandra sebagai koordinator dokter-dokter di Indonesia. Mereka datang dan bertugas dengan sangat sukarela tanpa mendapatkan pamrih sedikit pun. Seci Internasional, yang juga biasa disebut dengan Yayasan Cinta Kasih, sangat peduli dan menomorsatukan kegiatan-kegiatan amal, perawatan medis, pendidikan, dan kebudayaan. Kami telah melakukan kegiatan-kegiatan tersebut di Taiwan. Tapi ini pertama kalinya kami datang ke Indonesia untuk memberikan perhatian kepada mereka yang membutuhkannya. Kami tahu masyarakat di sini sangat membutuhkan perawatan medis, dan kami sangat senang dapat memberikan yang terbaik pada mereka. Para pasien yang telah mendapatkan pengobatan dan perawatan medis di Rumah Sakit Seci Paramita dapat segera tinggal di rumah dengan berbekal obat-obatan yang diberikan untuk penyembuhan selanjutnya. Pada hari terakhir, usai menjalankan tugas-tugasnya, dokter-dokter yang datang dari luar negeri akhirnya mengucapkan selamat berpisah kepada pasien-pasiennya yang masih berada di rumah sakit. Dengan penuh rasa haru dan terima kasih yang dalam, mereka, para pasien, mengungkapkan tulus apa yang mereka rasakan atas pertolongan yang telah diberikan oleh Yayasan Seci dan Walubi ini. Lambaian tangan para dokter dan pasien terus-menerus seperti tak ingin ditinggalkan. Masih banyak orang-orang tak mampu seperti mereka yang juga akan membutuhkan pertolongan para dokter-dokter itu. Seci kali ini datang ke Indonesia. Seperti apa yang Master Cheng Yen katakan, untuk mencintai orang tidak boleh membeda-bedakan bangsa, negara, suku maupun ras. Masih banyak masyarakat Indonesia yang menderita berbagai macam penyakit dan tidak mungkin mampu untuk berobat. Begitu banyaknya orang-orang di sekeliling kita yang membutuhkan perhatian, kasih sayang, dan bantuan. Hal ini yang membuat semakin bertambahnya anggota sukarelawan Yayasan Seci setiap tahun. Dan yang membuat Seci dan Walubi akan terus dan terus lagi mengadakan bakti sosial berupa pengobatan gratis seperti ini. Kegiatan yang dikerjakan berdasarkan nurani kemanusiaan untuk membantu sesama.